Oke, baik, selamat malam peserta pada acara seminar integratif kolaboratif yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Selamat malam semuanya. Malam. 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 Selamat malam, bro. Baik, bisa kita mulai ya acaranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya sampaikan kepada Mas Dito Aditya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, dan yang terhormat kepada ketiga narasumber yang sudah hadir dalam acara seminar integratif kolaboratif, serta yang terhormat kepada rekan-rekan hadirin peserta yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, perkenankan saya, Heribertus, sebagai acara untuk pada acara seminar integratif kolaboratif yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Sebelum memasuki pada acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada seminar pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi, selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab, yang kelima foto bersama, dan yang keenam penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara seminar pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang akan disampaikan oleh Saudara Dito Aditya. Kepada Dito Aditya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Heribertus. Saya tidak lama-lama. Selamat malam rekan-rekan sahabat mahasiswa Pasca Unitri yang saya hormati, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang di acara seminar ini, seminar yang ingin mempertemukan ide-ide dan gagasan-gagasan dari internal mahasiswa Pasca Unitri, dan memang sudah saatnya memang mahasiswa Unitri, mahasiswa Pasca Unitri terutama tidak boleh kalah dengan mahasiswa dari kampus lain, dan inilah saatnya mahasiswa-mahasiswa kita untuk menjadi narasumber atau pemateri-pemateri. Memang beberapa hari yang lalu ada sedikit diskusi kecil dengan beberapa teman-teman, memang bagaimana menampung aspirasi, bagaimana mahasiswa Unitri tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi pendengar dari setiap acara yang diadakan oleh kampus, namun mahasiswa Unitri menjadi narasumbernya, jadi menjadi pembicaranya. Nah, ini coba dimulai, dan ini semoga menjadi awal yang baik untuk acara-acara selanjutnya. Kami ingin melihat mahasiswa Pasca atau mahasiswa Unitri juga tidak malu, dan saya selalu berkeyakinan bahwa Unitri tidak kalah dengan kampus lain, dan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini menjadi bermanfaat dan nanti bisa diterapkan dalam
penelitiannya dan juga pengabdian masyarakat. Mungkin begitu Pak Heri. Terima kasih atas kehadirannya. Dan mohon izin, ini yang saya hubungi dari Jepang. Ini memang mungkin ada gangguan Zoom ya di sana, jadi nanti bisa Pak Elwi langsung Pak Marcelo saja, mungkin begitu. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam rekan-rekan. Oke, baik. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dito Aditya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Unitri. Baik, memasuki acara selanjutnya, acara yang kita nantikan, yaitu penyampaian materi. Yang pertama dari Saudara Elpius Elwi Jackson, SP, dengan mengangkat topik prospek peningkatan produksi dan rantai pasok cabai rawit di Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya berharap teman-teman dapat mengikuti materi yang mungkin akan saya sampaikan, karena mungkin ini adalah pertama kali saya menjadi pemateri teman-teman. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya langsung saja. Baik, sesuai dengan topik yang sudah di-share oleh teman-teman kita melalui Instagram maupun story WA. Topik yang akan saya angkat pada malam hari ini adalah proses peningkatan produksi dan rantai pasok cabai rawit di Indonesia. Baik, yang pertama ada latar belakang. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, di mana sektor pertanian memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Nah, cabai merupakan salah satu komoditi hortikultura yang mempunyai kontribusi dan nilai ekonomi penting di Indonesia. Efisiennya manajemen rantai pasok dapat tercapai ketika pengelolaan dan pengawasan hubungan saluran distribusi dilakukan secara kooperatif oleh semua pihak yang terlibat. Nah, di sini ada dua permasalahan yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana yang pertama itu bagaimana sih hubungan produksi, ekspor, dan impor cabai rawit itu di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh proses dengan rantai pasok cabai rawit di Indonesia. Nah, berikutnya ada komoditas cabai atau Capsicum SC dan cabai rawit atau Capsicum preventive L. Cabai ini merupakan tanaman tertentu dari famili Solanaceae atau suku terong-terongan yang dikenal sejak dulu sebagai bumbu masakan. Tanaman cabai merupakan jenis tanaman perdu yang mempunyai kayu bercabang dan tumbuh dengan tegak. Selanjutnya ada tanaman cabai rawit, di mana tanaman cabai rawit ini dapat tumbuh di daerah kering, akan tetapi dapat menghasilkan produktivitas yang optimal jika kita tanam pada lahan yang subur, banyak mengandung unsur hara, gembur cukup air, serta mengandung banyak humus. Nah, berikutnya adalah saluran pemasaran pertanian. Saluran pemasaran pertanian ini adalah merupakan para penjual, pihak perantara, dan juga para pembeli yang dilewati oleh perpindahan produk, baik dalam bentuk fisik ataupun perpindahan hak kepemilikannya, serta dari tangan produsen sampai tiba ke tangan konsumen.
Definisi ini menurut William dalam Karni tahun 2020. Berikutnya, manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok ini merupakan sebuah aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang yang datang dari pemasok sampai ke pelanggan akhir dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan pengelolaan risiko juga menjadi elemen penting dalam manajemen rantai pasok yang sukses. Nah, berikutnya ini ada hubungan produksi, ekspor, dan impor. Jika suatu negara memproduksi lebih dari konsumsi atau memiliki barang atau jasa tertentu dengan permintaan tinggi secara global, negara tersebut akan mengekspor barang-barang ke negara lain. Negara sering terlibat dalam perdagangan bilateral, di mana mereka mengekspor barang satu sama lain sambil mengimpor barang dari satu sama lain. Nah, secara keseluruhan hubungan antara produksi ekspor dan impor ini bersifat dinamis dan saling berhubungan. Nah, berikutnya ada hubungan produksi ekspor dan impor dengan rantai pasok. Hubungan ini tentu sangat penting untuk kelancaran fungsi perdagangan dan perdagangan global. Hubungan produksi ekspor dan impor ini adalah proses yang saling hubungan dan saling bergantung yang memainkan peran penting dalam pergerakan barang dan jasa lintas batas. Berikutnya ada peluang dan tantangan manajemen rantai pasok atau supply chain manajemen di masa depan. Manajemen rantai pasok menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan di masa depan. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan lingkungan bisnis telah mengubah landscape manajemen rantai pasok. Tentu tantangan utama di masa depan adalah meningkatkan kompleksitas rantai pasok global yang melibatkan koordinasi yang lebih baik antara mitra bisnis, peningkatan risiko, dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Definisi ini menurut Chopra 2019. Nah, ini merupakan grafik produksi cabai dari tahun 1985 sampai 2020. Nah, teman-teman juga bisa lihat di penelitian saya pada saat S1 dan juga kalian bisa akses di SSRN. Kalian ketik saja SSRN di Google pasti akan muncul ini. Dari grafik ini kita lihat bahwa dari tahun 1985 sampai 2020 produksi cabai itu mengalami naik dan turun ya teman-teman. Di mana di sini X-nya adalah tahunnya dan Y itu adalah produksi. Nah, ini merupakan hasil penelitian saya yang pada suatu di mana saya memprediksi produksi cabai tahun cabai rawit dari 2023 sampai 2073. Di sini kita lihat pada grafiknya bahwa produksi yang saya ramalkan itu mengalami sebuah kenaikan yang cukup pesat ya teman-teman. Nah, berikutnya prospek cabai rawit di Indonesia. Dari kedua grafik tadi bisa kita simpulkan bahwa prospek cabai rawit di Indonesia permintaan cabai rawit tinggi karena cabai ini digunakan sebagai bumbu masakan, bumbu dalam berbagai masakan tradisional Indonesia. Selain itu, cabai rawit juga memiliki potensi untuk diekspor ke negara-negara lain. Namun keberhasilan dalam budidaya cabai rawit juga bergantung pada faktor-faktor seperti kondisi iklim, pengelolaan tanaman, dan keahlian petani. Penting untuk melakukan penelitian dan perencanaan yang matang sebelum memulai penelitian pada cabai rawit. Nah, berikutnya ini ada rantai pasok cabai rawit di Indonesia. Cabai rawit di Indonesia ini terkadang mengalami tantangan serius
Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain cuaca ekstrim, perubahan iklim, penyakit tanaman, dan harga cabai rawit di pasar. Permasalahan ini perlu diatasi tentunya dengan kerjasama antara petani, pemerintah, dan pihak terkait. Nah, berikutnya, bagaimana sih kondisi rantai pasok cabai rawit di Indonesia? Kondisi rantai pasok cabai rawit ini di Indonesia tentu bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti musim tanam, cuaca, dan faktor ekonomi. Distribusi juga menjadi faktor kunci karena terkadang ada kesenjangan antara produksi petani dan akses konsumen di pasar lokal atau nasional. Penting juga untuk memperhatikan dan memahami kondisi rantai pasok cabai rawit di Indonesia agar dapat mengambil langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat infrastruktur dan mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya di sesi berikutnya mungkin kita bisa diskusi ya teman-teman. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Elpius Elwi Jackson selaku telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kedua dari Bapak Marcelo dengan mengangkat topik pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode ekonomi order quantity dan just in time. Kepada Bapak Marcelo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam semuanya. Malam. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Unitri, beserta rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait untuk tesis saya, yang dimana pada kesempatan malam hari ini itu ada seminar integratif kolaboratif. Untuk judul tesis saya kemarin itu ada pengendalian persediaan baku air kelapa murni, pengendalian persediaan baku dengan menggunakan metode EOQ dan JIT. Nah, itu ada terdapat di 3 UD, yang dimana semuanya itu dari pertanian khususnya untuk buah gitu. Oke, next, langsung di bagian identifikasi masalah aja, Mas. Oke. Baik, di sini saya ingin memaparkan sedikit terkait untuk identifikasi masalah. Nah, yang dimana di sini teman-teman perlu untuk ketahui terlebih dahulu apa sih untuk EOQ itu dan apa sih JIT. Nah, kalau ekonomi order quantity itu ya konsepnya itu seperti untuk kuantitas pesanan yang paling optimal. Dalam artian kita memesankan suatu produk itu dalam jumlah banyak agar tidak membeli setiap hari. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, sedangkan untuk konsep JIT yang dimana untuk persediaan itu sama dengan 0. Yang artinya ini ya kita pesankan lagi. Nah, untuk identifikasi masalahnya, masalah pengendalian persediaan ini kan kait erat dengan suatu bahan baku, karena seringnya terjadi semisal dalam kita memesan dalam jumlah yang besar atau overstock, maka terdapat kemungkinan besar perusahaan tersebut akan mengalami beberapa kerugian.
Nah, kerugian tersebut apa aja sih? Seperti biaya penyimpanan, tokering cost, kerugian biaya pemesanan atau ordering cost, dan kerugian kehabisan persediaan, out of stock. Nah, jadi untuk latar belakangnya seperti itu ada 3 tadi, yang dimana takutnya kita tuh lalu kerugian biaya penyimpanan, dan biaya pemesanan, dan biaya kehabisan persediaan. Oleh karena itu, di sini pemateri yang menggunakan metode EOQ dan JIT. Nah, mungkin bisa di slide selanjutnya. Oke, langsung di kerangka pemikiran. Oh ya, ya pas. Untuk kerangka pemikiran di sini, yaitu yang dimana penulis kemarin sempat menyatakan bahwa dari kedua metode ini ya akan dijadikan untuk hasil perbandingan gitu. Yang dimana perbandingannya itu dari 2 metode tadi, EOQ dan JIT. Nah, di antara 2 metode tersebut, ya setelah peneliti melakukan penelitian selama 1 bulan, nah akhirnya peneliti telusuri lebih dalam lagi, kira-kira yang sesuai dengan metode yang peneliti gunakan, ya jadi akan peneliti salah satu gitu, untuk UD tersebut atau penelitiannya yang mana yang mohon maaf untuk metodenya yang mana yang sesuai dengan kriterianya. Ya mungkin langsung ngajak next. Oke, di sini ada beberapa rumus untuk terkait EOQ, yang dimana Q sama dengan akar kuadrat 2 dikali D dikali S per H. Nah, yang dimana untuk keterangan bisa teman-teman perhatikan, untuk rumus rate order point atau ROP itu ada ROP kurang safety stock masuk kurung LXD tutup kurung. Nah, selanjutnya untuk rumus persediaan pengaman atau safety stock kurang Z kali sigma atau alfa sama dengan akar kuadrat per mohon maaf, alfa sama dengan akar kuadrat X bar masuk kurung X dikurang X bar tutup kurung pangkat 2. Nah, dibagi N. Nah, untuk keterangannya sudah saya cantumkan dalam PPT tersebut, yang mungkin bisa diperhatikan. Mungkin untuk teman-teman nanti yang ingin menggunakan penelitian seperti ini, ya bisa juga untuk saling, mohon maaf, untuk tanya-tanya gitu. Oke, next. Sedangkan untuk rumus perhitungan metode EOQ, nah di sini ada TIC, yang dimana untuk, mohon maaf, masuk kurung D per Q dikali S tutup kurung plus masuk kurung Q per 2 dikali H atau tutup kurung. Nah, di sini itu digunakan penulis untuk mencari rumus TIC. Nah, selanjutnya ada rumus persediaan maksimum atau maksimum inventory, yang dimana maksimum inventory ini konsepnya adalah suatu batas untuk penyimpanan barang dalam gudang gitu. Nah, untuk maksimum inventory, MI sama dengan safety stock ditambah EOQ. Yang kedua itu ada rumus untuk perhitungan metode JIT. Nah, yang dimana Q sama dengan akar kuadrat 2 dikali O dikali D
dibagi C. Nah, untuk keterangannya yang dimana Q itu sama dengan EOQ tadi, kuantitas pesanan pada biaya minimum dalam unit. Kalau mohon maaf yang EOQ tadi untuk pembelian paling optimal itu digunakan sebagai Q ya. Sedangkan untuk perhitungan total biaya tahunan yang minimum, di sini ada rumusnya di bagian nomor 2, yaitu sama dengan T sama dengan CD per 2 ditambah OD per Q. Keterangannya itu bisa diperhatikan juga. Oke, next, Mas. Untuk rumus perhitungan lanjutan ya, jadi ada sampai 6. Nah, yang dimana untuk perhitungan jumlah pengiriman yang optimal setiap kali pesan, yaitu ada NA masuk kurung Q per 2 dikali A tutup kurung 2. Itu yang dimana NA itu adalah jumlah paling optimal untuk pengiriman, sedangkan A itu rata-rata target spesifik dalam unit. Nah, mungkin untuk rumusnya ada dari 1 sampai 6, bisa teman-teman perhatikan. Nanti akan, kalau mau ingin minta PPT-nya bisa juga sama ketua umum kita, yaitu Mas Dito, kalau berminat untuk mempelajari yang lebih lanjut. Oke, next, Mas. Next aja. Itu untuk rumus selanjutnya itu. Sampai 8, maaf. Nah, kalau di sini ini itu adalah hasil dari penelitian, yang dimana ini merupakan kuantitas pesanan dan tingkat persediaan rata UD Mitra Nata Perdana. Nah, sebelum itu, karena waktu terbatas, kalau untuk tempat penulis ini, untuk penelitian saya kemarin itu ada 3 tempat, yang dimana masing-masing UD itu berbeda dengan bahan yang bahan bakunya dan bahan yang akan diproduksi. Nah, terkait untuk di UD Mitra Nata Perdana sendiri, itu mereka memproduksi buah kelapa dengan dijadikan nata de coco gitu. Jadi bahan bakunya itu buah kelapa dan diproduksi menjadi nata de coco. Nah, untuk perhitungannya itu, jadi saya mengambil itu dari tahun 2022, terhitung dari bulan Januari sampai Desember. Jadi ada selama 1 tahun. Nah, datanya tersebut peneliti peroleh dari tempat penelitian. Nah, kalau kita lihat untuk persediaan awal itu ada 1.400 liter. Nah, sedangkan untuk pembelian ini ada 4.000 liter. Jadi untuk total persediaan awalnya itu ada 5.400 liter. Nah, sedangkan untuk pemakaian itu ada 2.799 liter. Sampai dengan persediaan akhir ada 2.601 liter dengan persediaan, dengan rata-rata 4.001 liter. Nah, jadi untuk kita mengetahui jumlahnya ini, ya kita jumlahkan terhitung dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, untuk cara kita mencari rata-rata per bulan itu, jadi 25.000 ini, 25.565 ini, kita bagikan 25, maka hasilnya itu sama dengan 2.130 liter. Nah, itu hasil pembagian dari dijumlahkan dibagi 12. Nah, sedangkan untuk rata-rata per hari ini, di sini untuk jumlah harinya itu ada 290 hari selama 1 tahun. Nah, itu dihitung dari hari libur, seperti tanggal merah maupun hari Minggu gitu. Nah, jadi ada totalnya untuk rata-rata per hari itu ada 88 liter. Itu untuk air kelapanya gitu. Oke, next, Mas. Kalau untuk biaya pesanan setiap kali pesan, itu untuk bahan bakunya. Jadi di sana juga ternyata ada untuk biaya SMS dan telepon, dan biaya bahan bakar minyak, yang dimana jumlahnya itu ada 600 selama 1 tahun.
Dan untuk BBM-nya ini ada 1.800.000. Total frekuensinya ini ya kita bagikan, mohon maaf, total biaya per tahun ini ya kita bagikan frekuensi pesanan, itu yang dimana hasilnya itu ada 2.069. Dan untuk biaya per pesannya itu ada BBM-nya itu ada 6.207.000. Nah, jadi untuk total biaya per pesan itu ada 8.276.000. Nah, ini yang terkait untuk biaya penyimpanan ini tadi, yaitu sama dengan maksimum inventory, yang dimana untuk biaya listrik dan biaya perawatan gudang itu termasuk masih dalam kebijakan perusahaan. Nah, mungkin bisa diperhatikan ya, karena di sini sudah saya cantumkan juga untuk hasil-hasilnya. Semisal nanti ada yang kurang paham, ya silahkan ditanyakan. Oke, next Mas. Oke, di sini kita masuk dari terkait untuk data penelitian, yang dimana data ini peneliti dari peroleh dari UD yang peneliti lakukan kemarin, yang dimana untuk kebutuhan bahan baku per tahun yaitu ada totalnya itu ada 41.272.000 liter. Nah, yang dimana untuk harga per liter ini itu ada 13.000. Nah, dikali untuk frekuensi tadi sudah saya sampaikan. Jadi selama 1 tahun itu terhitung ada 250 hari kerja. Nah, untuk hasil analisisnya, nah di sini kita mencari perhitungan jumlah pesanan menurut kebijakan perusahaan, yang dimana 41.272.000, nah, itu sama dengan D, kita bagikan dengan harinya. Nah, oleh karena itu hasilnya itu dengan rumus Q sama dengan D dibagi F, yaitu hasilnya ada 142.000. Oke, kita lanjut di bagian perhitungan total biaya presiden menurut kebijakan perusahaan. Nah, yang dimana untuk D per Q dikali S. Nah, itu untuk rumusnya. Ya, kalau kita lihat di sini ada 2.400.000. Terus untuk total biaya penyimpanan, mohon maaf, untuk total biaya penyimpanannya itu ada 5.172. Nah, jadi Q dibagi 2 ini sama dengan kita harus membagikannya, kok bisa hasilnya seperti ini gitu. Jadi terhitung dari rumus yang total biaya persediaan ini dari 41.272 ini kita bagikan dengan 142, terus kita kalikan dengan hasil yang dari biaya listrik tadi ada 8.296.000. Mohon maaf, 8 juta tadi. Terus kita hasilnya itu sama dengan 2.405.172 rupiah. Oke Mas, next Mas.
Mas, maaf, ini masih di UD Mitra Nata Perdana, yang di bagian perhitungan jumlah pesanan menurut EOK tadi. Jadi belum sampai di UD yang mohon maaf, Agro Mandiri. Mas Marcelo, bentar. Ini Iya, Mas? ini agak susah ini. Saya screen. Bentar. Oke, siap. Ntar ya. Ya, siap, Ini. siap. Oke. Bentar. Tadi saya next nggak bisa. Sampai sampai Oke. Yang ini ya Mas ya. Oke. Tes, Mas, apakah bisa dilanjutin lagi? Oke, Mas, sampai situ aja, Mas. Sampai standar deviasi. Oke. Baik, apakah bisa dilanjuti? Halo. Bisa Mas. Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih. Jadi, memang untuk materi yang saya sampaikan ini, ya memang kebanyakan memang untuk menghitung gitu. Nah, misalnya teman-teman bingung, ya saya pun rasa paling ya masuk gitu. Maksudnya yang bisa dimengerti hanya sebagian aja gitu. Karena untuk penyampaian ini kan, apalagi lewat Zoom, saya rasa masih kurang nyaman. Nah, mungkin nanti untuk PPT-nya ini ya bisa siapa tahu ada yang berminat, ya bisa japri ke saya atau ke ketua pasca sarjana atau BEM-nya gitu. Mohon maaf, ke Mas Dito gitu. Oke, lanjut kita masuk di perhitungan standar deviasi. Nah, yang dimana untuk total kebutuhan baku ini ada 41.272 liter. Itu yang kita dapatkan dari EOK tadi. Nah, sedangkan untuk X-bar-nya itu ada 15.496.069 liter. Nah, itu untuk total jumlahnya. Nah, yang dimana untuk asumsi bahwa manajemen persediaan ini, yang dimana maka untuk perhitungan safety stock-nya ini ada sebagai berikut, yaitu alfa sama dengan akar kuadrat X bar masuk kurung X dikurang X tutup kurung pangkat 2
dibagi N. Nah, itu hasilnya tadi itu ada 15 juta, terus kita bagikan dengan per bulan itu ada jumlah, setahun itu kan ada 12 bulan. Nah, kita bagikan, yaitu hasilnya ada 1.136. Nah, itu hasilnya. Terus setelah kita mengetahui untuk safety stock tadi, ya maka kita akan lakukan perhitungan safety stock yang berikutnya lagi gitu. Nah, di sini ada safety stock sampai dengan sigma dikali 1,65, yang dimana untuk 1.136 ini ya kita kali ke 1,65. Nah, jadi untuk jumlah safety stocknya itu ada 1.875 liter. Oke, lanjut Mas. Mas, ini lanjut ke slide berapa, Mas? Ini Di slide maaf, saya soalnya tampilan tadi saya klik next agak susah. Jadi coba Mas lihat di layar ini. ya, kalau di sini ini di layar penereviasi. Nah, silakan diklik di layar 14 saja, Mas. Oh, itu udah. Beda ya? Oh, itu yang lengkap. Layar 14. Maaf, Ini Mas, ya? di layar 25, Mas, 25. 25. Oke. Maaf. Ya, 25. Cek, Mas. Ya, oke. Mas, maaf kalau ini tadi sudah kita bahas, Mas. Kok beda ya? Ini kalau di komputer kami 25, Mas. Ini 25. Ini ya? Betul ya? Ini betul, Mas. Baik, untuk Bapak Marcelo, mungkin pemaparan materinya bisa disingkat atau gitu ke intinya saja, atau kesimpulan dari topik yang diangkat itu
diambil yang Siap. inti. Ingat, Oke, Bapak. baik. Ya mungkin langsung di bagian slide terakhir aja, Mas. Atau saya sampaikan untuk kesimpulannya. Nah, jadi eh, dari materi saya sampaikan tadi, yang dimana saya melakukan penelitian itu ada 3 tempat. Untuk UD Mitra Nata Perdana itu memproduksi nata de coco. Terus untuk UD KWT Melati Putri itu memproduksi buah stroberi. Untuk UD Hermena Agro Mandiri itu ada buah apel. Nah, jadi terkait untuk kesimpulannya itu, yang cocok menggunakan metode EOKI ini, itu ada UD Mitra Nata Perdana dan Hermena Agro Mandiri. Nah, sedangkan yang cocok untuk menggunakan metode JIT ini tadi, yaitu di UD KWT Melati Putri, ya karena berbagai alasan yang dimana untuk penerapannya, karena kan kalau untuk bahan produksi ini ada yang cepat busuk gitu. Jadi dengan berbagai pertimbangan dan teori dari literatur, ya maka disarankan untuk UD Mitra Nata Perdana menerapkan EOKI dan UD Hermena Agro Mandiri menerapkan EOKI juga. Yang terakhir ini ada UD KWT Melati Putri tadi, mereka menerapkan JIT. Nah, mungkin ya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ya mohon maaf banyak kekurangan, maksudnya ya kurang tersampaikan dengan baik. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Marcelo yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri dari Bapak Dio Aulia Widiansyah, mahasiswa Natural Science Postgraduate School Nagoya City University, dengan topik aquaponik untuk pertanian dan perikanan berkelanjutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sambil menunggu pemateri selanjutnya, mungkin kendala jaringan, jadi beliau keluar. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Untuk pemateri pertama dan kedua, mungkin dari Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang mau bertanya, dipersilakan bisa melalui kolom chat atau mengacungkan tangan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk Bapak atau Ibu Malaci 93 bisa menyampaikan pertanyaannya, mengajukan pertanyaannya. Baik,
Selamat malam. Apakah bisa dengar suara saya? Malam. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Yoakim Mansimus Berek, mahasiswa MAP. Yang ingin saya tanyakan kepada pemateri pertama terkait perusahaan cabai rawit ya, cabai rawit. Sesuai dengan latar belakang masalah yang dipaparkan oleh pemateri, masalah wilayah Indonesia itu memang punya ketersediaan sumber daya alam dan juga punya hasil-hasil bumi yang memang sangat melimpah. Dan pertanyaan saya itu adalah terkait ekspor impor ke Indonesia dengan negara-negara luar, yaitu yang menjadi pertanyaan itu adalah negara-negara mana saja yang sudah menerima hasil cabai rawit dari Indonesia itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Mungkin untuk pemateri bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Poin pertanyaan tadi, negara-negara mana yang sudah menerima ekspor cabai rawit dari Indonesia? Kebetulan sekarang kan penelitian saya ambil itu kan masih dalam tahap penyusunan datanya. Jadi mungkin saya coba jawab karena pada penelitian saya satu juga mengambil judul prospek peningkatan cabai rawit di Indonesia ya. Yang saya tahu itu kemarin kan yang sudah menerima ekspor ekspor cabai rawit di Indonesia itu salah satunya itu negara tetangga kita itu Malaysia. Kalau tidak salah saya dapat datanya kemarin dari ada artikel, cuma sudah saya hapus. Dan mungkin ada beberapa negara lain juga seperti dari Nigeria juga kemarin ada juga menerima ekspor cabai rawit di Indonesia. Mungkin karena artikel yang mungkin saya hapus, mungkin itu yang dapat saya jawab untuk pertanyaan saudara Malaki. Mungkin kan mohon maaf apabila saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk saudara yang bertanya, apa bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Mungkin saudara pemateri gangguan jaringan atau seperti apa, akhirnya menyampaikan jawaban itu. Saya hanya mendengar itu terjadi ekspor impor itu di negara tetangga kita itu Malaysia. Itu yang cuma saya dengar, tapi tidak menjadi persoalan. Intinya saya sudah tahu bahwa saat ini adalah salah satu negara yang sudah menerima cabai rawit dari Indonesia itu adalah Malaysia. Kemudian yang menjadi satu pertanyaan lagi itu adalah kira-kira hitungan ekspor atau impor ke Malaysia itu hitungan dalam 1 tahun atau per bulan untuk mengirim ke negara itu sendiri. Terima kasih. Baik, untuk
saudara pemateri bisa langsung menjawab. Baik, mungkin kalau dikatakan persoalan atau misalnya tidak bisa itu ya, karena mungkin kegiatan ekspornya mungkin karena sesuai permintaan apabila negara tersebut meminta ekspornya ya kita ekspor. Mungkin kalau negara tidak meminta kegiatan ekspornya mungkin tidak diinginkan mungkin bisa. Baik, untuk saudara yang bertanya, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih saudara moderator. Saya tidak dengar jawaban apa-apa yang diberikan dari pemateri. Mungkin saudara moderator mendengar itu bisa menyampaikan, karena saudara moderator sendiri yang memang suara jelas saya dengar. Kalau dari pemateri saya nggak dengar sama sekali ini. Mohon maaf ya. Pak Elwi mungkin pakai headset atau apa ya? Suaranya agak kerasa kursi. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Bentar ya. Ya, saya pakai headset. Bisa, tapi agak kresek-kresek. Oke, baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saudara atau Bapak Fidelino Carvalho, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya dari moderator. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, Malam. kita juga dalam sesi diskusi kali ini. Langsung to the point, pertanyaan saya untuk pemateri pertama terkait dengan prospek peningkatan produksi dan rantai pasok cabai rawit di Indonesia dari saudara Elvius Jackson ya. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana dinamika produksi cabai rawit pada negara-negara penghasil cabai rawit, lebih khususnya di Asia Tenggara. Karena kenapa apa yang melatar belakangi saya menanyakan pertanyaan ini, karena kita lihat bahwa di Asia Tenggara kan ASEAN, kita ada organisasi ASEAN juga, jadi memungkinkan untuk ada kebijakan pasar dalam konteks lingkup regional Asia, yaitu di mana AFTA kita tahu ASEAN Free Trade Market itu kan menjadi, kalau cabai rawit Indonesia menjadi komoditas yang prospeknya bagus kan, bisa ada nilai plusnya di sana. Jadi saya harap pemateri bisa mungkin dari pada waktu penelitian bisa sudah mengeksplor atau sudah dapat data terkait dengan dinamika produksi cabai rawit pada negara-negara penghasil cabai rawit di Asia Tenggara ini. Itu yang poin pertama yang saya tanyakan. Terus yang kedua itu ada sedikit berhubungan dengan tadi penanya pertama, yaitu saya mau tanyakan cabai rawit yang diekspor oleh Indonesia ke Malaysia itu apakah dalam bentuk
masih masih mentah atau mungkin sudah diolah setengah jadi. Eh, kita tahu bahwa diekspor setengah jadi sama diekspor secara mentah itu ada nilai plus di sana juga dan ada nilai minus di sana juga. Sehingga saya mau tahu itu karena terkait dengan kebijakan pemerintahan pada saat ini, yaitu di mana barang-barang yang diekspor secara mentah itu, komoditas-komoditas yang diekspor secara mentah itu, pemerintah mempunyai komitmen untuk diekspor dalam bentuk setengah jadi. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih untuk moderator dan teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara atau Bapak Fidelino. Baik, untuk dari Bapak Elwi bisa langsung menjawab pertanyaannya. Baik, untuk saudara Bapak Elwi, mungkin saya singkat dari pertanyaan Abang Fidelino atau Bapak Fidelino. Pertanyaannya, rantai pasok cabai yang Abang Elwi ambil ini, apakah peluangnya besar atau bagaimana? Serta kemudian apakah cabai ini bisa diekspor ke luar negeri atau ke Asia atau ke negara lainnya sebagai pendapatan negara dari Indonesia, seperti itu. Mungkin singkatnya. Pak moderator, bisa saya maaf, pertanyaan saya itu bagaimana dinamika produksi cabai rawit pada negara-negara penghasil cabai rawit di Asia Tenggara? Itu pertanyaan pertama, poin pertama. Pertanyaan kedua itu cabai rawit yang diekspor Indonesia ke Malaysia atau mungkin ke beberapa negara yang sudah Indonesia ekspor, itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apakah masih mentah atau sudah diolah setengah jadi? Mungkin itu saja lebih singkatnya ya. Terima kasih. Oke, baik, mohon maaf. Baik, dari Bapak Elwi bisa langsung menjawab. Apakah suara saya didengar? Mohon maaf, jaringannya kurang bagus, tadi saya sempat keluar. Tadi ada dua pertanyaan dari Mas Fidelino ya. Yang pertama itu bagaimana sih dinamika cabai rawit? Itu yang saya tangkap tadi ya. Dalam penelitian saya kemarin, yang bagaimana sih dinamika dari negara penghasil cabai rawit ini,
Ya, oke. Halo. Iya, halo. Lanjut saja. Baik, mohon maaf. Eh, Mungkin saya jawab dari pertanyaan yang pertama, bagaimana sih dinamika cabai rawit dari negara-negara penghasil cabai rawit ini. Eh, Seperti yang kita tahu di Indonesia ini kan harga cabai rawit itu kan berfluktuasi, di mana yang disebabkan oleh beberapa faktor, di mana yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan dari cuaca yang kurang mendukung, berkurangnya jumlah petani yang menanam cabai rawit ini. Kalau penghasil cabai rawit ini kan yang pertama itu kalau tidak salah Cina, di mana data yang saya temukan dari FAO itu eh, bahwa eh, pada tahun 2015 negara Cina ini menghasilkan 17 juta 207.774 ton, dan juga di negara Cina ini menghasilkan pada tahun 2020 itu menghasilkan 16.680.927 ton. Ini penghasilan dari negara penghasil cabai pertama. Dan yang kedua itu ada negara Nigeria, di mana dari data FAO juga saya dapatkan datanya pada tahun 2009 itu negara ini menghasilkan cabai rawit itu sejumlah 819.000 ton, dan pada tahun 2020 itu sebesar 762.000 sampai 1.700,00. Dan yang ketiga itu ya mungkin hanya dua ini yang saya dapatkan datanya dari FAO, itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk kedua tadi, kalau tidak salah, dalam bentuk apa sih ekspor cabai rawit ke negara Malaysia? Apakah dalam bentuk setengah jadi atau bentuk jadi ya? Mas Fidelina, apakah itu tadi pertanyaan? Mohon maaf. Ya, betul. Go ahead. Ya. Ya. Kalau tidak salah, pas saya menyusun skripsi saya juga, saya temukan data bahwa ekspor cabai rawit itu ke negara-negara lain itu dalam bentuk setengah jadi ya, karena kalau tidak salah sebelum diekspor itu mereka dari petani itu sampai ke perusahaan penampung itu mereka memprosesnya dulu dalam bentuk setengah matang. Nah, setelah itu baru diekspor ke. Oke, terima kasih.
Halo pemateri. Ya, Gimana untuk iya, saudara penanya? iya. Terima kasih. Saya Geda Poin, saya sudah dapat pencerahan bahwasanya eh, penghasil produksi dinamika produksi cabai rawit ya di negara-negara itu pertama didominasi oleh China, kedua Nigeria ya. Eh, dan Indonesia juga mengekspor cabai rawit ke beberapa negara dalam bentuk setengah jadi. Itu saja itu yang eh, penanya penanya dapatkan dari jawaban yang sangat-sangat akurat Maaf Mas, suaranya dan kredibel dan kredibel. Terima kasih banyak ya Mas Elvi dan juga moderator. Maaf kalau pertanyaannya langsung dua sekaligus. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih disampaikan untuk saudara penanya Mas Fidelino. Baik, kita lanjutkan ke pemateri ketiga. Saudara Dio Aulia Widiansyah, mahasiswa Natural Science Postgraduate School Nagoya City University dengan topik aquaponik untuk pertanian dan perikanan berkelanjutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Bisa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sudah bisa dilihat slide saya belum? Sudah muncul belum? Belum, Abang. Belum. Sudah muncul? Belum, Bang. Atau pemateri bisa mengirimkan PPT-nya ke panitia jaringan.
sudah muncul kah? Masih berputar, Bang. Oh iya. Halo? Ya. Sudah muncul, Pak. Halo, rekan-rekan, sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah muncul ya? Halo? Sudah Pak. Bisa dimulai. Bisa. Halo? Bisa dengar suara? Bisa, Pak. Bisa Pak. Can you hear me? Bisa Pak, tapi agak kresek-kresek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Di Aulia Widya. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Brawijaya dan saya juga mahasiswa negosiasi semester tahun pertama di Fathullah Sain Postgraduate. Di sini saya akan membahas tentang aquaponik. Apa itu aquaponik? Aquaponik adalah gabungan budidaya ikan dan budidaya tanaman, di mana sistem ini menggunakan sistem yang ramah lingkungan dengan menggunakan dua metode budidaya di dalam waktu yang jadi kita dapat membudidayakan ikan dan tanaman dalam waktu yang bersamaan dan berbarengan sehingga lebih efektif. Apa aja komponen yang penting dalam aquaponik? Yaitu ada dua komponen penting dalam aquaponik, yaitu yang pertama adalah air, yang kedua tanaman, yaitu tanah. Yang pertama air. Di dalam air ini kita dapat memelihara berbagai macam ikan, biota, antara lain udang, ikan, kepiting, lobster, dan lain-lain. Tidak selain di air, dalam aquaponik tanaman untuk tanamannya kita dapat menanam berbagai macam jenis sayur, buah-buahan, ataupun juga kita juga dapat dari segi hiburan yaitu menanam bunga. Untuk sayurannya ada berbagai macam jenis, yaitu ada selada, bayam, sawi, kentang, dan lain-lain. Untuk buahnya ada tomat, melon, paprika, dan lain-lain. Selain untuk sayuran dan buah-buahan, di aquaponik ini kita juga dapat menanam bunga ya. Berarti bunga untuk hiasan itu kita juga dapat menanam hal itu. Antara lain seperti bunga mawar, bunga matahari. Dalam visual aquaponik ada beberapa komponen penting, yaitu
ikan yang yang dibudidayakan menghasilkan limbah, sehingga limbah dimanfaatkan oleh tanaman jadi pupuk sehingga dapat mempercepat atau memicu pertumbuhan di tanaman. Selain itu, limbah-limbah di perikanan yaitu berupa nitrit, nitrat, amonia akan menyebabkan racun bagi ikan. Tetapi tidak hanya dengan tidak hanya dengan tanaman, malah bagi tanaman dia bernutrisi bagi dia. Karena tanaman membutuhkan unsur makro sama mikro, yaitu antara lain N, P, K, Mg, Cn, dan lain-lain. Untuk apa tanaman membutuhkan itu? Karena untuk pertumbuhan. Selain itu juga tanaman juga sebagai sistem filtrasi bagi airnya untuk media ikan. Selain itu juga tanaman ini juga dia mendaur ulang atau recycle air tersebut dari yang pertama kotor, beracun, diolah sama tumbuhan ini menjadi yang bermanfaat dan tidak beracun bagi ikan. Sehingga menghasilkan ikan dan sayur yang lebih sehat. Bagaimana sistem aquaponik ini bekerja? Seperti bagi itu hewan darat maupun hewan air, ikan juga membutuhkan makan dan juga rekreasi. Dari mana terus Adio, mohon setelah maaf, itu jaringannya kurang ya. makan berrespirasi mengandung gas-gas yang beracun. Mohon maaf Bapak, jaringannya ya. Iya ini Pak, ini jaringannya parah ini. Gimana Pak Eri? Atau kita tunda dulu aja Pak Eri, atau ada sesi lagi? Ada banyak yang keluar juga. Iya.
Tes. Pak pemateri, suaranya tidak masuk atau tes. Ya, terima kasih masukannya Pak Lepius. Ya, ini memang gangguan jaring. Belum dibuka itu Mas. Kamera Iya. Bapak. Memang beliau jalan Untuk di sana. spesies Tes gimana Pak? Lanjut atau ikannya yaitu sambungan aja, Pak? ada ikan koran, yang kedua ada ikan gurami, ada ikan nila. Untuk yang jenis spesies sayurannya ada timun, ada semangka, ada melon, dan lain-lain. Hal yang terpenting dalam komponen aquaponik yaitu ada dua jenis, yaitu abiotik atau tak hidup, ada biotik lingkungan yang benda hidup. Untuk yang abiotik yaitu pertama adalah sumber arus listrik, yang kedua wadia tempat ikan dan tumbuhan hidup. Untuk yang biotik yaitu yang pertama sirkulasi air dan kualitas air. Yang kedua komposisi bakteri pengurai. Jadi komposisi bakteri pengurai sangat penting untuk fotosintefikasi dari kotoran maupun pakan yang sisa dari ikan tersebut. Untuk yang ketiga, yang terakhir yaitu lama penyinaran matahari. Jadi penting juga kalau nggak ada matahari itu, penting juga kalau nggak ada matahari susah itu punya ukilan dia, terus tinggi langsing. Bagaimanakah step-step membuat aquaponik? Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menyiapkan tempat, baik itu tempat untuk tanaman maupun ikan yang akan dipelihara. Bisa berupa kolam, fiber, pipa-pipa. Yang kedua adalah media tempat hidup ikan dan tanaman tersebut. Untuk ikannya macam-macam, bisa ikan air tawar, air payau, nah, air laut pun juga bisa. Untuk tanamannya baik bisa berupa pasir, kokopit, atau rockwool. Selanjutnya yaitu bibit ikan dan benih tanaman yang akan dibudidayakan. Dan yang penting lagi yang terakhir yaitu perawatan dan penanganan hama penyakit. Yaitu selain kita juga menumbuhkan, tadi nggak lupa kita juga merawatnya, memberikan perlakuan ataupun ikan yang akan dibudidayakan. Dan di ternak. Aquaponik yang pertama tidak pemaan, kedua lebih aman hemat tanah, tulis atau pupuk, jadi lebih aman, lebih sehat, tidak residu. Dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan tempat kita hemat. Pak Dio, mohon maaf
Pak Dio, mohon maaf, suaranya nggak bisa didengar, Pak. Atau langsung ke intinya aja, karena dari tadi putus-putus.